Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal semua update terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga like dan komennya agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Dan juga tolong bantu share supaya kami lebih berkembang dalam memberikan Anda informasi terkini. Mari kita langsung mulai dengan market outlook kita untuk pagi ini, 17 Maret 2021. Kalau kita lihat dengan apa yang terjadi di market Amerika tadi malam, market Amerika yang menunggu pengumuman suku bunga dari rapat Dewan Bank Sentral Amerika atau The Fed, di mana rencananya nanti malam kita akan mengetahui pengumuman suku bunga dari Fed itu. Nampaknya cukup membuat kecemasan untuk market Amerika, dan market Amerika seperti perkiraan kami akan bergerak slow atau sideways kecil. Dan ternyata betul, market Amerika bergerak mix, di mana Dow Jones turun 127,5 poin atau 0,39% ke 32.825. S&P 500 juga turun 0,16% atau 6,2 poin ke 3.963. Sedangkan Nasdaq mengalami kenaikan 0,09% atau 11,9 poin ke 13.471. Sedangkan kalau kita melihat market Eropa bergerak kembali tidak searah dengan Amerika, di mana hari sebelumnya market Amerika hijau, market Eropa merah, dan sekarang sebaliknya, market Eropa lah yang kompak menghijau, di mana FTSE 100 Index London menjadi pemimpinnya, menguat 0,8% atau 53,9 poin ke 6.804. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt, indeks negara Jerman ini naik 0,66% atau 96,2 poin ke 14.588. Sedangkan CAC Prancis menguat 0,32% atau 19,5 poin ke 6.055. Lalu kalau kita lihat dari US 10 tahun bond, suku bunganya kembali menguat 0,87% atau 0,014 poin ke 1,621. Jadi dengan menguatnya suku bunga di Amerika, ditambah lagi menguatnya juga dolar indeks sebesar 0,0222 poin atau 0,02% ke 91,855, memang sedikit akan membuat tekanan bagi beberapa bursa dunia, karena jelas mata uang Amerika atau US dollar akan menguat. Dan ini bisa kelihatan dari kurs rupiah kita yang pagi ini juga mengalami sedikit tekanan. Jadi kurs rupiah saat ini adalah 14.410. Dan ini tentu akan menjadi sesuatu yang mengganggu bagi IHSG kita. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, pagi ini kita melihat melemah 0,26 poin atau 1,09% ke 3.431 kalau kita rupiahkan. Atau kalau kita tetapkan dengan nilainya adalah 23,54. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange di Amerika yang berisi 31 saham, apa saja sahamnya Anda bisa googling, itu melemah 0,05 poin atau 0,22% ke 22,93. Jadi ini merupakan pelemahan 3 hari berturut-turut EIDO yang jelas disebabkan karena tekanan terhadap rupiah, dan ini tentu saja akan mempengaruhi arah IHSG hari ini. Kemudian kita berpindah sejenak ke bursa komoditi. Kalau kita lihat bursa komoditi, maka oil atau WTI oil, Western Texas Intermediate Oil, melemah 0,59 poin
atau 0,9% ke 64,8. Sementara emas menguat 0,6% atau 10,3 poin ke 1.730,10 US dollar per troy ounce. Timah saat ini melemah 175,5 poin atau 0,46% ke 25.175,50. Sedangkan nikel melemah 77,5 poin atau 0,48% ke 16.122,5. Sedangkan batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Maret tidak mengalami perubahan, tetap di 90,50. Batu bara Newcastle untuk kontrak bulan April mengalami penurunan 0,25 poin atau 0,28% ke 87,95. Sedangkan sebaliknya di batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Maret justru mengalami kenaikan 0,15 poin atau 0,23% ke 66,50. Sedangkan untuk kontrak bulan April batu bara Rotterdam melemah 0,46% atau 0,3 poin ke 65,25. CPO mengalami pelemahan 120 poin atau 2,9% ke 3.900. Memang CPO ini luar biasa sekali ya. Kalau kami pernah menyebut di video sebelumnya CPO 3000 RM saja sudah bagus. Kemarin tembus sampai ke 4000, luar biasa. Jadi kalau sekarang mengalami penurunan ya wajar. Kemudian wood pulp atau bubur kertas melemah 37,5 poin atau 0,62% ke 6.062,50. Lalu bagaimana dengan pembukaan market Asia? Kalau kita melihat pembukaan market Asia pagi ini, market Asia bergerak satu warna yaitu merah, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang melemah sangat tipis 0,01% atau 3,59 poin ke 29.920,5. S&P ASX 200 Sydney, indeks negara Australia ini melemah 0,43% atau 29,1 poin ke 6.798. Sedangkan indeks Kospi Korea atau Kospi Seoul melemah 16,09 poin atau 0,52% ke 3.051,75. Dan bagaimana IHSG hari ini? Kalau kita melihat IHSG hari ini, tentu setiap hari kami memberikan faktor pemberat dan faktor pengangkatnya. Faktor pemberatnya hari ini jelas kembali naiknya dolar indeks dan kembali melemahnya rupiah akan menjadi faktor pemberat. Edo juga berada dalam zona merah dan Asia berada di dalam zona merah. Dan juga hari Rabu biasanya digunakan banyak orang untuk menyelesaikan settlement atau melakukan aksi jual. Tetapi yang menjadi pendorongnya adalah IHSG sudah 2 hari berturut-turut berada di dalam zona merah. Dan kami dengan melihat belum adanya katalis yang positif untuk IHSG, memprediksi hari ini IHSG akan kembali berada di dalam zona merah sebesar 51%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pagi ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami Best Biz ID. Sampai jumpa.